ya bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Ini masih jauh. Keren cadas ya. Rupanya mikrofonnya masih di situ ya, sobat RH sekalian. Ya, sobat RH sekalian, ini kita akan lanjutkan mengenai BBM ya. Kenapa BBM itu harus turun? Ini ada pendapat dari Marwan Batubara yang memang punya spesialisasi soal energi ya. Dia punya lembaga sendiri namanya IRES ya. IRES itu nanti kepanjangan apa nanti kita akan lihat ya. Tetapi yang jelas Marwan memberikan alasan kenapa rakyat harus menolak harga BBM. Dia baru menyebutkan 6 alasan, tetapi alasan tersebut sudah sangat justified ya. Dan mungkin akan ada alasan lain setelah ini, karena di sini dia baru bilang rakyat menolak kenaikan harga BBM 1. Pendapat ini disampaikan kepada saya dan mungkin juga pada pihak lain, dan kita akan bacakan di sini ya. Oke. Tadi Marwan Batubara juga melakukan orasi ya di dalam demo aksi bela rakyat atau Akbar. Oke, Marwan Batubara IRES, rakyat menolak kenaikan harga BBM. Pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, Pertalite dan solar pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022. IRES memahami bahwa subsidi BBM di APBN memang cukup besar dan subsidi tersebut pun sebagian besar tidak tepat sasaran. Namun melihat kondisi ekonomi rakyat, penaikan harga BBM saat ini bukanlah kebijakan yang tepat dan pantas dimaklumi. Karena itu IRES menganggap kebijakan penaikan harga ini sangat pantas ditolak, terutama karena berbagai pertimbangan seperti diuraikan berikut. Pertama, kenaikan harga BBM akan semakin memberatkan ekonomi rakyat yang saat ini masih terpuruk akibat pandemi COVID-19. Terutama karena kenaikan harga BBM secara otomatis telah dan akan memicu kenaikan harga berbagai barang dan jasa lain seperti harga-harga pangan, bahan pokok dan transportasi. Kenaikan inflasi pun tidak bisa dihindari dan pada akhir 2022 dapat mencapai 10%. Jadi unfortunately, sobat daerah sekalian, setiap kenaikan BBM itu selalu memacu kenaikan harga barang dan jasa. Akibatnya semua susah. Lalu kompensasi BLT yang dulu tidak disukai Presiden Jokowi, apakah satu tepat sasaran? Kedua, apakah mengcover semua orang yang terdampak akibat kenaikan harga BBM? Itu pertama ya. Yang kedua, dalam kondisi daya beli yang masih rendah dan beban hidup yang semakin berat, kenaikan harga berbagai barang dan jasa akibat kenaikan harga BBM berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. Rakyat miskin semakin miskin, sedangkan yang hampir miskin benar-benar akan jatuh miskin. Tingkat kemiskinan minimal akan mencapai 12%. Dan mohon maaf ya sobat era sekalian, kepada politisi-politisi, elit-elit parpol ya yang berdebat ke sana kemari bahwa ini adalah kebijakan yang baik dan lain sebagainya. BBM mau dinaikkan 100 kali pun gak ada pengaruhnya bagi mereka. Karena mereka tetap bisa hidup layak dan bisa melakukan penyesuaian. Terutama mereka yang sama sekali misalnya tidak ada usahanya apa-apa, hanya mengandalkan hidup dari gratifikasi, dan itu besar gratifikasinya, bukan gratifikasi kecil. Mungkin kenaikan BBM tidak akan berpengaruh pada mereka ya. Mereka yang memiliki dalam tanda kutip pabrik uang yang liquid, yang tidak perlu berusaha, cukup mengandalkan jabatannya, mereka mendapatkan gratifikasi terus-menerus. Ketiga, pemerintah mengatakan subsidi BBM tidak tepat sasaran, 86% subsidi Pertalite dan 89 subsidi solar tak tepat sasaran. Dan kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun. Jika penyelewengan ini diatasi, maka kuota BBM bersubsidi tidak naik atau bahkan bisa turun.
Dan subsidi BBM di APBN pun turun, sehingga harga BBM tidak perlu naik. Ternyata bukannya mencari solusi dan memperbaiki kondisi tidak adil ini, pemerintah malah menzolimi rakyat dengan semena-mena menaikkan harga BBM, sementara itu penyelewengan dan ketidakadilan dibiarkan tetap berlangsung. Jadi ya, itu kan lagu lama yang diputar kembali, bahwa yang namanya subsidi tidak tepat sasaran. Lah, gimana caranya menempatkan sasaran agar tidak dimanfaatkan oleh industri misalnya, terutama solar misalnya. Kalau selalu mengatakan tidak tepat sasaran lalu menaikkan harga BBM, maka yang terjadi adalah kenaikan harga BBM ini justru akan makin membuat rakyat susah, terutama golongan atau kelas menengah ke bawah ya. Oke. Keempat, diperkirakan kebijakan subsidi solar syarat moral hazard, sebab pemerintah yang menyatakan 89% solar bersubsidi tidak tepat sasaran, penikmatnya adalah dunia usaha. Namun pada saat yang sama pemerintah membuat kebijakan sumir, tidak jelas dan tidak prudent, sehingga membuka celah terjadinya penyelewengan penggunaan solar bersubsidi. Minimal bagi truk-truk pengusaha sawit, tambang batubara, tambang mineral, dan industri untuk leluasa mengonsumsi solar bersubsidi. That's the point ya. Khusus untuk solar yang diakui pemerintah dikonsumsi oleh dunia usaha, justru selisih harga per liternya dengan Pertalite saat ini sangat besar, yaitu 3.200. Padahal saat Sudirman Said menjadi Menteri ESDM 2015, terjadi 2 kali perubahan harga. Selisih harga tersebut hanya berkisar 400 hingga 900. Tampaknya kebijakan harga solar ini sangat pro oligarki. Jadi sobat era sekalian, itu ya. Jadi selisih harganya itu jauh. Kemudian kelima, Presiden Jokowi telah menggunakan kebijakan harga BBM untuk pencitraan politik demi kekuasaan, terutama saat menjelang Pilpres 2019. Untuk itu, kebijakan harga BBM yang semula berfluktuasi sesuai perubahan harga minyak dunia telah ditahan menjadi harga tetap selama lebih dari 4 tahun. Padahal inflasi terus terjadi setiap tahun, diperkirakan 2022 10%. Akibatnya keterkaitan harga-harga barang dan jasa lain terhadap harga BBM yang semula linear dan harmonis saat harga naik pada 9 September 2022 berubah menjadi hubungan non-linear yang memacu lonjakan tinggi terhadap berbagai harga barang dan jasa. Dampak kebijakan ini justru memiskinkan dan menyengsarakan. Politik harga BBM Jokowi yang sebelumnya syarat pencitraan, saat ini telah nyata memakan korban mayoritas rakyat, tak terkecuali para pendukung dan simpatisan Jokowi sendiri. Jadi dari awal ya, karena untuk pencitraan, maka yang terjadi, ternyata bukan 6 ya, ada 11 alasannya ya. Kalau dulu untuk pencitraan, BBM satu harga dan lain sebagainya, akhirnya jebol juga ya, karena tadi ternyata tidak diubah policy-nya ya, bahkan solar misalnya dengan harga yang semakin jauh jaraknya ya, itu kemudian lebih dinikmati oleh mereka-mereka yang pengusaha justru ya, dunia usaha. Jadi harga solar itu bedanya jauh, sehingga solar banyak dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang berada di dunia usaha, yang bukan tidak mungkin para pejabat publik juga ya. Oke. Keenam, harga BBM dihitung berdasarkan formula yang antara lain mengandung unsur pajak berupa pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Karena penganut paham ekonomi sangat liberal dan tidak berempati kepada nasib rakyat, pemerintah yang seharusnya bisa menghapus pajak di tengah kesulitan ekonomi rakyat justru tetap mengenakan pajak terhadap harga BBM. Ketujuh, alasan BBM bersubsidi menjadi beban APBN adalah alasan yang mengada-ada, bahkan cenderung menghina rakyat, karena APBN adalah instrumen untuk mensejahterakan. Hal ini sesuai Pancasila dan amanat konstitusi. Yang terjadi adalah APBN dinilai telah menjadi instrumen ketidakadilan serta bancakan bagi pengusaha dan kekuasaan oligarkis ya. Jadi sobat era sekalian ya, konstitusi kita pasal 34 mengatakan ya, pasal 33 dulu, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara dan
gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya apa? Tidak boleh ada istilah subsidi lah, istilah BLT lah dan lain sebagainya. Karena kalau kita bicara bantuan, subsidi, terkesan bahwa pemerintah berbaik hati. Padahal itu adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi, ya, menggunakan semua resources untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan kalau dia adalah fakir, miskin dan anak-anak terlantar, maka dia harus dipelihara oleh negara. Jadi tidak ada istilah BLT harusnya, karena itulah kewajiban negara untuk satu, menggunakan resources untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan kedua, untuk memelihara fakir, miskin dan anak-anak terlantar, ya. Oke. Kedelapan, sejalan dengan butir ketujuh di atas, pemerintahan Jokowi menggunakan APBN untuk mendanai pembangunan proyek-proyek pro oligarki dan tidak prioritas, seperti proyek IKN, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang biayanya terus meningkat, impor vaksin tidak transparan yang pengadaannya didominasi swasta, dan proyek-proyek infrastruktur yang ditengarai syarat penggelembungan biaya demi perburuan rente. Jadi, sobat era sekalian, banyak sekali proyek-proyek yang tidak pro rakyat tapi pro oligarki, karena hanya membuat kantong mereka bertambah tebal dengan menjadikan proyek itu sebagai bancaan, dan nilainya itu ada triliunan bahkan ratusan triliun, ya. Oke. Kesembilan, pernyataan pemerintah tentang APBN jebol jika harga BBM tidak naik akibat subsidi membengkak adalah absurd dan syarat kebohongan. Dikatakan ada kebutuhan tambahan subsidi energi 198 triliun terhadap anggaran subsidi saat ini yang besarnya 502 triliun. Padahal pada saat yang sama kenaikan harga batu bara, CPO, minyak dan gas dunia justru meningkatkan penerimaan negara sangat besar, windfall profit taxes, yaitu lebih dari 400 triliun. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tambahan subsidi energi yang disebut 198 triliun jika harga BBM tidak naik, pada dasarnya APBN tidak akan membuat APBN jebol dan bahkan jauh melebihi kebutuhan tambahan yang nilainya 198 triliun tersebut. Jadi sobat era sekalian, tambahan subsidi 198 tapi windfall profit taxes itu ada 400 triliun. Jadi tambahannya lebih banyak daripada tambahan kebutuhannya, karena ada windfall profit, ya, ibaratnya untung besar, ya, rezeki nomplok kalau orang bilang sehari-hari. Ke-10, di dalam nilai subsidi energi APBN 502 triliun terkandung nilai subsidi listrik 60 triliun. Besarnya beban subsidi ini antara lain terjadi akibat kebijakan pemerintah yang memberi peluang kepada pengusaha listrik swasta, Independent Power Producer atau IPP, pro oligarki untuk menjual listrik kepada PLN dalam kondisi PLN kelebihan pasokan listrik cadangan berlebih sekitar 50-60%, seharusnya hanya 15-20%. Harga jual listrik pun menerapkan skema take or pay top, ya. PLN terpaksa membeli listrik IPP melebihi kebutuhan dengan harga justru lebih mahal. Akibatnya harga pokok penyediaan BPP listrik naik dan tarif listrik pun ikut naik. Kenaikan ini akhirnya harus ditanggung APBN melalui subsidi listrik dan juga oleh konsumen listrik non-subsidi. Kebijakan listrik pro IPP oligarkis telah menghisap rakyat. Jadi sobat era sekalian, ya, ada orang-orang, ya, yang diberikan kesempatan untuk menyedot duit negara. Salah satunya adalah power plant swasta, listrik swasta. Jadi sudah menjadi rahasia umum bahwa pembangkit listrik swasta ini bisa menjual ke PLN dengan harga yang justru lebih mahal daripada harga jual PLN sendiri. Ini yang menjadi persoalan, dan akibatnya selisih harga tersebut harus ditanggung oleh pelanggan non subsidi dan tentu saja APBN, karena pelanggan non subsidinya itu tidak cukup 100% untuk menanggungnya, sehingga APBN pun harus diberikan di sini, yaitu sebesar 60 triliun. Oke. Ke-11, pemerintah menghitung nilai subsidi BBM atas dasar harga keekonomian BBM berdasarkan komponen harga beli minyak tanah, nilai ALPA termasuk keuntungan badan usaha, PPN, dan PBBKB. Namun rakyat disuguhi informasi tentang harga keekonomian BBM yang tidak kredibel dan berbeda-beda dari pejabat negara yang berbeda.
Harga keekonomian BBM ini tidak transparan dan melanggar prinsip good governance, diduga digelembungkan dan patut diduga bernuansa moral hazard ya. Jadi harga keekonomian pun berbeda-beda ya. Sebenarnya masih ada beberapa pertimbangan lain mengapa rakyat harus menolak kenaikan harga BBM, dan hal itu akan diuraikan pada tulisan kedua. Namun 11 pertimbangan di atas sudah lebih dari cukup bagi rakyat menolak kenaikan harga BBM. Dalam hal ini, IRES menilai telah terjadi pengkhianatan terhadap hak rakyat dan juga terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, kami mengajak rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM dan sekaligus menuntut agar Presiden Jokowi segera menjalani proses pemakzulan oleh DPR, MPR, dan MK sesuai pasal 7 ya, itu bukan 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta 11 September 2022, Marwan Batubara dari IRES ya, Institute apa IRES itu ya. Ya, sobat era sekalian, itu dari Marwan Batubara ya, ada 11 alasan kenapa harga BBM harus ditolak. Pemerintah ya yang tidak mau sulit biasanya adalah paling mudah membuat rakyat susah. Yang paling penting dia dan oligarkinya tidak bertambah susah. Pemerintah seperti ini adalah tentu saja pemerintah yang tidak amanah, karena pemerintah yang amanah adalah pemerintah yang melindungi segenap bangsa, mensejahterakan rakyat, dan juga mencerdaskan rakyat. Oke, sobat RH sekalian, kita tidak tahu ya bagaimana tanggapan pemerintahan Presiden Jokowi dengan tuntutan penurunan harga BBM ini, baik melalui demonstrasi maupun melalui opini publik seperti yang disampaikan oleh Marwan Batubara dan kemudian diulas dan dibacakan oleh RH Channel ini. Nah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan angin segar, karena tujuan kita adalah bukan ingin membuat pemerintahan itu jatuh, tapi tujuan kita adalah menginginkan rakyat Indonesia ini hidup makmur, sejahtera, terlindungi, siapapun penguasa atau presidennya atau siapapun pemimpin-pemimpinnya. Yang jelas pemimpin-pemimpinnya haruslah pemimpin yang jujur, cerdas, dan amanah ya. Rupanya komponen cerdas harus dimasukkan juga, karena jujur dan amanah pun tidak cukup kalau tidak cukup cerdas untuk memimpin. Dan pemimpin itu mulai dari level yang kecil sampai level tertinggi. Ya, sahabat era sekalian, itu saja. Yang penting tetap terus di channel ini kali dulu, karena channel ini adalah channel yang memeras dan lain sebagainya, itu sudah lewat ya. Tapi yang penting dengarkan lagu ini. Ganti presiden, pasti ganti presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.